Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal orang yang lahir di Minggu Kliwon. Lakunya bintang, lebuh ketiup angin. Orangnya sabar, lemah lembut tingkah lakunya, sopan santun perilakunya, pintar menyusun kata-kata, pandai merahasiakan perasaan hati yang sebenarnya dia ini punya beban. Orangnya pintar berdiplomasi dan tinggi derajatnya. Jadi kamu ini sebenarnya orang-orang yang mampu menyesuaikan diri dan kamu hebat, derajatmu tinggi. Yang mana pada hari ini akan kita sampaikan yaitu doa daripada si Minggu Kliwon, yaitu doa Nabi Yusuf supaya si Minggu Kliwon menjadi tampan ataupun cantik apabila melafalkan doa-doa ini dan menghafalkannya. Setiap berpergian supaya dia berdoa lebih dahulu. Setelah itu kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, si Minggu Kliwon ini akan kita berikan azimat, yaitu jimat mahabbah yang fungsinya supaya menyeimbangi daripada doa Nabi Yusuf alaihissalam tadi. Jadi mantajalah taja, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi meramal ini saudaraku bersungguh-sungguh supaya menjadi sebuah ramalan yang membuat orang itu puas sesuai dengan apa yang diinginkannya ataupun sesuai dengan pribadi, watak dan tabiatnya. Si Minggu Kliwon, kamu sebenarnya orangnya pendiam, tetapi sayangnya kukuh dengan pendapatmu sendiri. Dan sewaktu-waktu ingin mengambil dari segi keuntungan tentang apa yang kamu kerjakan. Kadangkala orang ini kurang bertahan ataupun tidak tahan untuk begadang ataupun melek. Dan yang perlu diketahui saudaraku yang dimuliakan Allah, dia lakunya bintang, lemah lembut hatinya, bicaranya berharga, kehendaknya suka dicegah, tidak punya saudara terlalu banyak. Mempunyai gagasan dia berdagang. Si Minggu Kliwon, dia punya sifat lebu ketiup angin, hatinya sering goncang, gampang terombang-ambing, suka menetapkan arah kehidupan yang kurang tepat, sering gelisah, apalagi saat duduk saudaraku. Jadi saat duduk ini si Minggu Kliwon betul-betul gelisah. Kenapa? Banyak beban yang harus dipikirkannya. Maka kita sampaikan wirid hariannya supaya dia mendapatkan ketenangan jiwanya. Yaitu wiridnya dimulai dari hari Minggu. Jadi hari Minggu saudaraku yang dimuliakan Allah, Minggu adalah terciptanya bumi. Bumi diciptakan di hari Minggu. Minggu wiridnya Ya Hayyu Ya Qayyum 500 kali. Setelah itu Senin Ya Rahman Ya Rahim 500 kali. Karena Senin ini diciptakannya malaikat, 7 malaikat termasuk binatang laut dan darat. Selasa Ya Malikul Ya Kudus, Ya Malikul Ya Kudus 300 kali. Karena hari Selasa ini air sungai, mata air dan tumbuh-tumbuhan diciptakan. Setelah itu hari Rabu Ya Kasiru Ya Muntaha 700 kali. Karena hari Rabu ini Allah membagikan rezeki kepada semua makhluk. Yang semut tidak bisa tidur diberi rezeki berlimpah. Yang cecak tidak bisa terbang, tapi makanannya yang terbang-terbang, dan mereka tidak pernah kelaparan, bahkan gendut-gendut. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki di hari Rabu. Dan seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, maka tidak cukup untuk menulis kebesaran-Mu ya Allah. Untuk menulis kebesaran termasuk ciptaanmu. Jadi hari Rabu Ya Kasiru Ya Muntaha 700 kali. Kamis Ya Aliyu Adimu 800 kali. Karena hari Kamis ini surga dan neraka bidadari termasuk sangkala, malaikat Jabaniyah dan Israel diciptakan di hari Kamis. Di hari Jumat diciptakannya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat. Jadi Jumat itu Ya Kapiyamuni 600 kali. Setelah itu hari Sabtu Ya Fatahu Ya Rojaku 100 kali.
Dia tahu ya rojaku, Jumat ya kapiyamuni 600 kali. Jadi saudaraku, apabila kamu galau dan tidak tenang dalam hidupmu, apalagi posisi kamu duduk sering gelisah, maka berwiridlah supaya Allah menolong dan membantumu. Apalagi wiridnya setelah sholat subuh, insya Allah, ataupun wirid sepertiganya malam. Saudaraku, banyak orang tidur, tapi kita berwirid memohon kepada Allah. Yang perlu saya sampaikan tadi saudaraku, doa Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini seperti bulan purnama, wajahnya tampan, ganteng, dan pernah dikisahkan dalam suatu kisah, ada seorang perempuan melihat Nabi Yusuf sampai terpotong tangan, jarinya terluka pun tidak terasa karena melihat ketampanannya si Nabi Yusuf. Dan Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kita, Nabi Agung besar kita, seperti purnama. Nabi Yusuf seperti purnama, Rasulullah seperti purnama dan matahari. Jadi sudah ganteng, berwibawa. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu saya sampaikan, doanya Nabi Yusuf ini, siapa yang mengamalkannya maka akan disukai. Apabila dia laki-laki akan disukai wanita, apabila dia perempuan maka akan disukai laki-laki, dan seterusnya. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, doanya kurang lebihnya seperti ini kalau saudara ingin hafalkan, terutama Seminggu Kliwon dan pemirsa setia Budi Channel. Tengadakan tanganmu, tangannya ditengadakan, dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu 3 kali, ya Allahu, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Diusapkan di muka kita. Setelah diusapkan di muka kita, maka kita melakukan perjalanan. Jangan meludah depan pintumu ataupun meludah di depan daganganmu. Jadi itu mengganggu daripada aura positifmu. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, doa Nabi Yusufnya sudah, tinggal bagaimana caranya si Minggu Kliwon ini supaya menjadi orang hebat, orang sukses dan orang kaya. Kami punya tanggung jawab karena Setia Budi Channel peduli memberi solusi. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau seandainya saudara kerja di perusahaan, tidak majikannya tidak suka dengan kita ataupun kawan-kawannya membenci kita, maka buatlah azimat mahabbah. Jadi azimatnya kurang lebihnya seperti ini saudaraku. Nah, ini untuk kerja di perusahaan maupun di pemerintahan, supaya pimpinanmu, majikanmu suka kepadamu. Ditaruh di kopiah supaya tidak terlangkah. Dan yang paling terpenting adalah menulisnya dengan menggunakan tinta ataupun pensil ataupun spidol. Yang penting kertasnya masih kertas yang baru. Jangan kena hadas kecil maupun hadas besar. Wudhu dulu, setelah wudhu sepertiganya malam, jam 1, jam 2, jam 12 sebelum ba'da subuh, kamu menulis di kertas putih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi doa mahabbah ini adalah yang sangat digunakan untuk orang-orang yang memang kaitannya orang banyak. Dan apabila kamu kaitannya pribadi, yang masih bujang-bujang ataupun yang masih gadis-gadis yang susah mencari pasangan, maka buatlah seperti ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi buatlah seperti ini. Nah ini, buatlah seperti ini untuk daripada ibu-ibunya ataupun gadis. Karena ini ditaruh dompetmu, uangmu tidak akan menjadi hilang. Jadi uangmu tidak hilang. Gunakanlah tulisan mahabbah seperti ini saudaraku. Yang perlu saya sampaikan, ini menulisnya pun sama, sepertiganya malam dan berwudu, setelah itu membaca Al-Ikhlas 3 kali saudaraku. Itu bukan di kertas lalu ditulis, ditaruh di dalam dompetmu supaya tidak terlangkah dan bisa menjadi azimatmu. Jadi ini saudaraku yang ditulis untuk perempuan, wanita. Dan untuk laki-laki saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada Minggu Kliwon, kami buatkan seperti ini. Nah ini adalah azimat mahabbah, sama menulisnya, sepertiganya malam. Jadi azimat untuk laki-laki supaya disukai, ini taruh kopiah. Dan yang tadi yang perempuan ditaruh di dompetmu supaya uangmu tidak hilang. Dan apabila kamu mau ngambil uang di laci kamarmu, maka kamu bisa bacalah basmalah. Setelah itu alhamdulillah menutupnya. Insya Allah uangmu tidak diambil tuyul ataupun gendruwo. Sudah kita sampaikan doa Nabi Yusuf.
dan kita sampaikan juga azimatnya, wiridnya kita sampaikan, maka si Minggu Kliwon ini mendapatkan pasangan yang sakinah mawaddah juga warohmah. Yang mana pasangan itu apabila dia mencari keturunan, ingin mendapatkan anak, maka yang perlu dilakukan melakukan zina ataupun melakukan hubungan suami istri di malam Jumat supaya anaknya menjadi alim. Setelah itu di malam Senin supaya bisa hafal Al-Quran. Karena Rasulullah lahir di hari Senin tahun gajah. Insya Allah dia akan hafal dengan Al-Quran. Malam Kamis anaknya menjadi mukmin. Dan jangan melakukannya di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Juga jangan melakukan di hari kelahiranmu, wetonmu. Yang perlu diingat saudaraku, jangan melakukannya telanjang bulat supaya anakmu punya malu, punya adab, dan nurut kepada orang tua. Jadi kepada saudara-saudara yang dimuliakan, itulah caranya Rasulullah menganjurkan kepada istri-istrinya supaya punya keturunan yang baik-baik. Melakukannya di malam Jumat, malam Senin, dan malam Kamis. Yang lainnya itu hanya untuk ibadah, tidak kaitannya mencari keturunan. Jadi selanjutnya setelah bayi itu lahir maka harus diazankan. Inna al-jannah sebelah kanan. Kalau kamu Islam, Muslim. Lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamaku. Jadi agama kami agama Islam. Apabila kamu diazankan sebelah kanan, maka ayahnya yang mengazankannya. Setelah itu sebelah kiri dibacakan qomat. Setelah itu qul huwallahu ahad 3 kali. Setelah itu maka kita jangan disentuh dulu kecuali orang yang bidan dengan dukun bayinya sebelum diazankan. Karena si bayi ini kalau sebelum diazankan sering diganggu yang namanya umusibah. Umusibah ini termasuk genderuwo ataupun kuntilanak. Ini sering mengganggu anak-anak kecil. Ditusuk-tusuknya badan si jabang bayi ini dengan tangan kiri dan tangan kanannya. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada acara si anak bayi ataupun sedekahan. Pakailah nasi yang gurih, nasi uduk ataupun nasi yang ditanak dengan santan. Setelah itu dibagikan dengan masyarakat sekitaran kita. Kalau cukup 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke selatan dan utara. Dan apabila tidak cukup ya sesuaikan dengan lingkunganmu. Apabila laki-laki maka 2 kambing, dan apabila perempuan maka 1 kambing. Dan masak pun jangan terlalu pedas, karena anaknya supaya menjadi anak yang penurut, yang soleh kepada orang tuanya. Karena kita punya kewajiban istirharah, tawasul, dan istiqomah. Jadi kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, setelah itu maka diberilah minuman yang manis-manis, jangan terlalu hambar. Karena kalau terlalu hambar, sedekah anak ini nanti anaknya kurang paham dan kurang mengerti apa perintah orang tua maupun pendidikan di sekolahan. Jadi minumannya yang kita ikhlaskan, yang agak manis-manis ataupun susu ataupun teh, yang sifatnya jangan terlalu nggak manis ataupun hambar. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kalau saudara menginginkan apabila anak kamu ingin laki-laki maka kamu harus banyak makanan yang mengandung hewan. Dan apabila anak kamu ingin perempuan maka makanlah yang mengandung tumbuh-tumbuhan, bapaknya terutama. Setelah itu miringlah ke kanan apabila ingin laki-laki, ibunya. Miringlah ke kiri ingin anak perempuan, ibunya yang memiring. Waktunya jangan terlalu lama juga jangan terlalu cepat. Jadi ingin berharap anak laki dan perempuan. Perlu kita sampaikan supaya generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang baik. Anak-anak yang soleh, yang bisa berguna bagi agama, bangsa, dan negara, utamanya orang tuanya. Karena pendidikan yang terbesar adalah anak yang patuh dengan orang tuanya. Bukan karena dia sarjana, bukan dia bupati, dan bukan juga dia presiden. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi ke permasalahan inti daripada si bayi ini. Apabila si bayi ini suka panas badannya, menggigil ataupun demam, maka sebagai orang tua punya tanggung jawab bagaimana caranya supaya dia tidak panas ataupun tidak kesakitan di dalam tubuhnya. Karena si jabang bayi ini kalau disentuh dia kaget. Karena dia masih suci, yang menyentuh mungkin punya dosa. Seperti itu. Jadi dia jingkat, kaget, loncat, setengah loncat. Tapi karena badannya terkurung dengan kain, maka ataupun dia belum layak bisa lari, maka dia di situ-situlah. Maka tugasnya orang tua harus pintar menyiasatinya. Jadi
lidahmu itu adalah mengandung enzim. Jilatlah embun-embunannya dengan lidahmu. Sebagai bapaknya jilatin sambil bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Jilat. Sallallahu alaihi wasallam. Jilatin. Sallallahu ala Muhammad. Bun-bunnya saudaraku. Sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangannya saudaraku. Tapi dari sebelah kiri ya saudaraku ya, supaya tidak membantah perintah orang tua, juga tidak durhaka dengan kita sebagai orang tuanya. Sebelah kiri dulu. Sallallahu ala Muhammad. Jilat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanannya saudaraku. Sallallahu ala Muhammad. Sebelah kanan saudaraku. Sallallahu alaihi wasallam. Kakinya saudaraku sebelah kiri, kaki si bayi, jangan kaki ibunya. Jadi kaki si bayi, apabila lidahmu sudah kering, berkumur 3 kali, 5 kali atau 7 kali, bilangan ganjil supaya Allah menjadi penggenapnya. Setelah itu dari kiri ya, jangan sekali-kali dari kanan ya saudaraku ya. Sallallahu ala Muhammad. Sebelah kiri saudaraku. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kanan. Walaupun fisik Kliwon ini lemah karena banyak undangan di luar sana, maka konten ini pun tetap saya harus buat supaya bisa dipahami dan dimengerti oleh pemirsa setia Budi Channel, khususnya yang lahir di Minggu Kliwon. Setelah itu kanan selesai, maka kembali ke atas. Ya Bibi, ya Muhammad, ya arusal kopira ini. Ciumin pipi kanan, pipi kiri, bisikan di telinga kanannya. Nah, jangan sakit ya nak ya, sakitnya buat bapak saja ya nak ya. Jadi anak yang baik ya nak. Sambil sholawat lagi. Ya Bibi, ya Muhammad, ya arusal kopira ini, ya mu'ayat, ya mumajat, ya imamah kiblata ini. Sebelah kirinya. Jadi dibisikin, ya Allah, sakitnya untuk saya orang tuanya ya Allah, jangan sakiti anak saya ya Allah, karena ini amanahmu. Insya Allah anakmu menjadi anak yang bisa berguna bagi orang tua, agama juga bangsanya. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya sampaikan kepada si Minggu Kliwon supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Yang pertama tadi tentang bagaimana mencari rezekimu, bagaimana mencari istri, dan bagaimana mencari suami yang sakinah mawadah juga warohmah. Juga sebaliknya setelah itu mencari anak keturunan, laki maupun perempuan, kita sampaikan juga. Dan bagaimana sholawat untuk si bayi supaya menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Jadi begitu panjangnya konten ini, nanti ditinggalkan oleh saudaraku dan tidak bisa bermanfaat. Mohon maaf karena terbatasan waktu dan kekuatan fisik kami yang lemah, maka kami cukupkan sampai di sini dulu. Jadi alangkah sombongnya manusia apabila tidak berdoa kepada Allah. Karena yang punya langit, bumi, dan isinya ini adalah ciptaan-Mu ya Allah. Dan seandainya kamu tidak berdosa melakukan di dunia ini, jangan melakukan di ciptaan Allah, maka kamu tidak berdosa. Tapi kalau kamu selagi kamu masih di ciptaan Allah, maka Allah berada di mana-mana, di qalbumu, yang hati yang paling dalam. Jadi kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita berdoa dengan doa tolak bala. Semoga si Minggu Kliwon dijauhkan dari penyakit dan musibah dan dilimpahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ba'ana qola'ah wal bala'ah wal pasya'ah wal munkaro wasyuyufal muqtaribata wasyadaida wal minhana matoro
minha wa ma batana min baladina hadda hasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkanlah kami ini dari penyakit dan musibah ya Allah. Yang subscribe, yang like, yang komen ya Allah, limpahkan rezekinya ya Allah, dan jauhkan dari penyakit musibah ya Allah. Kabulkanlah hajatnya ya Allah. Allah hadiniya wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah saudaraku. Jaya jaya jayanti labur dening pangastuti jaya hadi diningrat rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demi pemirsa setiap di channel, walaupun saya lemah akan saya sampaikan walaupun satu ayat. Tabarakallah ya Allah.